Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan dengan NIM 21650 Di sini saya akan membahas tentang tugas 1, yaitu jenis-jenis kejahatan, cybercrime dan cyber law. Di sini jenis-jenis kejahatannya yang ada pada cybercrime atau kejahatan cyber. Yang pertama ada pencurian identitas, phishing, malware atau perangkat lunak berbahaya, ransomware, peretasan atau hacking, serangan DDoS atau distributed denial of service, kemudian pencurian kekayaan intelektual, pemalsuan atau forgery, pornografi anak atau child pornografi, cyberbullying atau pelecehan dunia maya, penyebaran informasi palsu atau disinformation, kemudian peretasan email, pengintaian atau espionage, penggelapan atau cyber extortion, kemudian kejahatan keuangan online, pelanggaran privasi atau privacy invasion, kemudian pencurian akses atau unauthorized access, kemudian kejahatan seksual atau sexuality cyber crimes, kemudian pemeriksaan online atau online blackmail, kemudian kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crime. Masuk di jenis-jenis yang masuk di pembahasan kejahatan cybernya. Yang pertama ada pencurian identitas, identity theft. Seseorang mencuri informasi pribadi seseorang seperti nomor kartu kredit atau informasi akun bank untuk melakukan transaksi ilegal atas nama korban. Di sini ada contohnya. Contoh pertama itu wanita berusia 24 tahun dari Melbourne ditangkap karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Ia mencuri setidaknya 3,3 juta US dollar, sekitar 51,5 miliar, dan mencuci uang senilai 2,5 juta US dollar, sekitar 39 miliar. Berdasarkan hasil investigasi, tersangka membeli identitas individu asli yang dicuri dari dark web menggunakan kartu SIM yang terdaftar secara curang dan akun email palsu yang melakukan pengambilan identitas yang kemudian digunakan untuk membuka lebih dari 60 rekening bank di berbagai lembaga keuangan Australia, mencuri uang dari pensiun korban dan rekening perdagangan saham. Yang kedua, ada ini contohnya, identitas gadis KKB dipakai modus penipuan tiket konser Coldplay. Data pribadi milik seorang warga kampung Cisarua, Desa Bojong, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat diduga disalahgunakan untuk melakukan penipuan. Data itu digunakan untuk penipuan tiket konser Coldplay. Data pribadi itu milik seseorang perempuan berinisial AF, 19 tahun. Data itu dimanfaatkan pelaku penipuan untuk meraup keuntungan dari para korban dengan modus penjualan tiket konser Coldplay. Data pribadi AF kemudian dipakai membuat rekening bank yang menjadi tempat para korban menyetorkan uang pembelian tiket konser yang berlangsung pada November 2023. Adapun sumbernya di detik.com. Kemudian contoh ketiga, lelaki bernama Gemma. Lelaki di Banyumas digugat partai 2,5 miliar rupiah karena namanya dicatut buat daftar KPU. Lelaki bernama Gemma Etika Muhammad, penduduk Banyumas, berusia 29 tahun, menggugat Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Garuda setelah mendapati nama dan nicknya didaftarkan sebagai anggota partai tersebut. Pencatutan nama itu ditenggarai untuk kepentingan Partai Garuda mendaftar verifikasi anggota di Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai syarat wajib boleh ikut serta dalam pemilu legislatif 2024. Kemudian 2, phishing. Phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Contoh pertama di sini ada seorang pria asal Kalimantan Barat atau Kalbar berinisial AF, 25 tahun, ditangkap karena menjual link phishing atau link palsu yang menyerupai website resmi bank untuk membobol rekening nasabah. Link tersebut dijual dengan harga mulai dari 100.000. Contoh kedua, berita kedua, pengusaha asal Malang bernama Sylvia Yap baru-baru ini menjadi korban penipuan link phishing undangan pernikahan via WhatsApp.
tak tanggung-tanggung uang tabungannya sebanyak 1,4 miliar rupiah hilang setelah mengklik link undangan pernikahan berformat APK tersebut. Contoh ketiga, di sini ada ex-ombudsman hampir kena phishing, saldo tabungan bisa ludes cepat. Mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lee, hampir saja menjadi korban penipuan keuangan melalui WA. Dikutip dari akun Twitter pribadinya, @alvinlee21. Kamis 20 bulan 7 2023 terungkap modus penipuan baru lewat undangan view di aplikasi WA. Kemudian 3, malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer server atau jajaran komputer tanpa izin dari pemilik dan memungkinkan terjadinya pencurian data atau informasi. Contoh pertama di sini adalah perusahaan keamanan Checkpoint telah menemukan operasi malware Cina yang telah menginfeksi jutaan komputer di seluruh dunia. Malware itu yang dijuluki Fireball diperkirakan telah menyerang lebih dari 250 juta komputer dan dapat ditemukan di 20% jaringan perusahaan. Menurut Checkpoint, Fireball mampu mengambil alih browser internet dan memiliki dua fungsi utama. Contoh kedua, perusahaan security Checkpoint mengungkap bahwa ponsel Android yang tengah terinfeksi oleh malware baru yang bernama Judy nggak tanggung-tanggung saat ini sudah ada 36 juta ponsel yang terinfeksi. Kemudian contoh ketiga di sini, tim tangkap darurat komputer Ukraina dan perusahaan keamanan cyber Slovakia mengeluarkan peringatan bahwa kelompok peretas Sunworm telah menargetkan gardu listrik tegangan tinggi di Ukraina menggunakan variasi dari malware yang dikenal sebagai Industroyer atau Crash Override. Malware baru yang dijuluki Industroyer 2 dapat berinteraksi langsung dengan peralatan di utilitas listrik untuk mengirimkan perintah ke perangkat gardu induk yang mengontrol aliran darah. Kemudian keempat, ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data menggunakan data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Aksi ini umumnya bertujuan untuk memberikan keuntungan tertentu yang berupa uang atau pembayaran lainnya. Contoh pertama, Siena Financial adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan tersebut dilaporkan telah setuju untuk membayar uang tebusan sebesar $40 juta untuk memulihkan akses ke sistemnya. Setelah serangan ransomware, para peretas menggunakan malware Phoenix Locker. Malware yang merupakan varian dari ransomware yang dijuluki Hades, dibuat oleh sindikat kejahatan dunia maya Rusia dan dikenal sebagai Evil Corp. Contoh kedua, geng ransomware Lockbit mengaku bertanggung jawab atas gangguan semua layanan di Bank Syariah Indonesia. Ada sekitar 15 juta catatan nasabah, informasi karyawan, dan 1,5 terabyte data internal telah digondol. Mereka selanjutnya mengancam akan merilis semua data di web gelap jika negosiasi gagal. Contoh ketiga, di sini serangan cyber pada Jumat 13 bulan 5 2017 menyerang 200.000 korban yang tersebar di sekitar 150 negara, dan jumlah itu dapat bertambah ketika para pegawai mulai kembali bekerja pada Senin 15 bulan 5 2017. Kata Kepala Badan Polisian Uni Eropa pada Minggu 14 Mei 2017 waktu setempat, pakar keamanan dunia maya mengatakan bahwa penyebaran virus dengan 6 ransomware WannaCry yang mengunci sistem komputer di perusahaan produksi mobil, rumah sakit, toko, dan sekolah di beberapa negara telah melambat, namun setiap tahun dapat meningkat kembali. 5. Peretasan atau hacking. Peretasan adalah tindakan membobol komputer, sistem, atau jaringan komputer dengan izin maupun tanpa izin. Contoh pertama adalah pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya
menyebut pembobolan 330 juta data yang diduga dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tergolong sangat parah karena di dalamnya memuat nama ibu kandung yang biasa digunakan memverifikasi keamanan perbankan. Yang kedua, sini juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN Ariandi Putra mengatakan bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, Internet Protokol atau IP address alamat protokol internet peretasan akun YouTube DPR berasal dari Amerika Serikat. Diduga masuknya peretasan ke akun YouTube DPR ini berasal dari software atau perangkat lunak bajakan yang terpasang di salah satu perangkat yang digunakan oleh salah satu admin pengelola media sosial akun YouTube DPR. Sumbernya dari BSSN, peretasan akun YouTube DPR diduga perangkat lunak bajakan Republika Online. Contoh ketiga, perusahaan asuransi Berry Life yang menjadi korban peretasan insiden untuk membuat sekitar 2 juta data nasabah Berry Life diduga bocor dan dijual dengan harga $7.000 Amerika Serikat atau sekitar 101,6 juta rupiah. Kursi dunia maya hacker tersebut berhasil mengambil 250 GB data dari Berry Life, termasuk data 2 juta nasabah dalam format file PDF dan sekitar 463.000 dokumen lainnya. Adapun data nasabah yang bocor berisi informasi seperti foto KTP, rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, hingga rekam medis. Dugaan kebocoran data ini terjadi karena adanya celah keamanan dari dalam sistem elektronik Berry Life yang disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. 6. DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS adalah serangan dunia maya di mana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu layanan host internet ke internet untuk sementara atau tanpa batas. Contoh pertama di sini, Amerika Serikat dan Israel digempur serangan DDoS. FBI dan Badan Digital Israel mengklaim telah mencegah serangan cyber yang signifikan di beberapa situs web pemerintah Israel. Serangan itu adalah serangan Distributed Denial of Service (DDoS) yang canggih, di mana situs web menjadi sasaran lebih dari 18.000 perangkat endpoint dari 117 negara berbeda. Contoh kedua, media online Project Multatuli kembali diteror dengan serangan DDoS. Media online Project Multatuli mengalami serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada Rabu 15 Maret 2023. Akibatnya serangan banjir trafik tak wajar ini, situs web projectmultatuli.org tak bisa diakses oleh pembaca. Contoh ketiga, hacker Killnet Rusia serang rumah sakit Amerika Serikat dengan DDoS. Juga incar negara pro-Ukraina. Aktivis Rusia yang tergabung dalam kelompok bernama Killnet telah menargetkan rumah sakit di Amerika Serikat atau AS dengan serangan DDoS serta di negara-negara yang mendukung Ukraina. 7. Pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual berarti merampok ide, karya, dan penemuan bisnis guna mengambil keuntungan dari kerja keras mereka. Contoh pertama ini pencurian karya seni di Twitter dibantu oleh bot. Beberapa seniman menyampaikan kepada BBC bahwa karya mereka dicuri di media sosial dan diperdagangkan secara daring di tempat lain. 2. Video dilaporkan 2 aplikasi yang melakukan pembajakan konten ke Polda Banten. Video bekerjasama dengan Polda Banten menindak 2 aplikasi penyiaran online ilegal yaitu LK21 dan Drakorindo yang diduga melakukan tindakan pembajakan terhadap original series milik video. Contoh ketiga, polisi tangkap operator SBO TV aplikasi streaming bajakan.
Salah satu perkara pembajakan yang tengah bergulir saat ini adalah penegakan sanksi hukum atas aplikasi streaming bajakan bernama SBO TV yang secara tanpa izin telah menyiarkan ulang konten olahraga seperti tayangan bola, tayangan badminton, racing, MMA, hingga tayangan Piala Dunia tahun 2022. Di samping tindakan streaming ilegal tersebut, SBO TV juga didapati oleh pihak berwajib telah mengiklankan permainan judi bola online. 8. Pemalsuan atau forgery. Forgery adalah tindakan mengubah atau memanipulasi data untuk tujuan menyesatkan atau menipu orang lain. Contoh pertama, di sini polisi tetapkan 5 tersangka pemalsuan KK untuk PPDB zonasi Bogor. Polresta Bogor Kota menetapkan 5 orang sebagai tersangka pemalsuan identitas anak pada kartu keluarga KK dalam pendaftaran peserta didik baru Sistem zonasi 2023 di Kota Bogor. Kemudian pemalsuan KTP elektronik diungkap Polres Kudus, ringkus 2 pelaku. Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah menangkap komplotan pembuat KTP elektronik palsu dengan mengamankan 2 pelaku beserta barang bukti KTP elektronik palsu. Kedua pelaku memiliki peran berbeda-beda. Pelaku HA merupakan pemesan belangko KTP elektronik palsu. Kemudian sedangkan pelaku lainnya FA berperan mencipta KTP elektronik palsu. Kemudian contoh kedua, Evan Surya Prananto terdakwa kasus pemalsuan dokumen negara dituntut 3 bulan penjara. Terdakwa kasus pemalsuan dokumen negara Evan Surya Prananto dituntut jaksa penuntut umum atau JPU dengan hukuman 3 bulan penjara di Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hal tersebut disayangkan pihak korban. Pihak korban menilai jika perbuatan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, di mana terdakwa secara paksa memasukkan nama anak kliennya di dalam dokumen yang disahkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 9. Pornografi anak atau child pornografi. Pornografi anak adalah tindakan pidana yang mengeksploitasi anak-anak dan termasuk sebagai perbuatan kejahatan seksual pada anak. Contoh pertama adalah temuan PPATK transaksi pornografi anak menggunakan GoPay dan OVO. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan bahwa pelaku kasus pornografi anak menggunakan teknologi digital dalam transaksinya termaksud mobile banking dan e-wallet. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengatakan transaksi video pornografi anak dan perdagangan manusia di tanah air mencapai 114,26 miliar rupiah. Kejahatan ini termaksud ke dalam tindakan pidana perdagangan orang atau TPPO dan Child Sexual Abuse atau CSA. Kemudian 12 anak laki-laki jadi korban pornografi. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri menangkap VR, seorang penjual konten pornografi, dan 2 pelaku pelecehan seksual yang semua korbannya adalah atau jumlah 12 anak berjenis kelamin laki-laki. Pengungkapan kasus tersebut memperlihatkan bahwa anak laki-laki juga rentan menjadi korban pelecehan seksual. Contoh ketiga, kasus konten pornografi melibatkan anak di Pangkal Pinang terungkap dari kecurigaan ibu korban. Kasus SE 35 tahun yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan anak berusia 8 tahun terbongkar setelah diketahui ibu korban. Pelaku ini menyamar menjadi seorang pemuda jadi foto profil di aplikasi WhatsApp. Itu juga diganti jadi laki-laki ganteng yang digunakan untuk meminta foto dan video yang memuat asusila dan pornografi melalui pesan WhatsApp. Kemudian cyberbullying. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying atau perundungan di dunia maya yang ditujukan untuk mengecilkan dan melukai seseorang. Contoh pertama, keluarga Lisa Blackpink jadi sasaran cyberbullying para Begini sebabnya.
Keluarga Lisa Blackpink menjadi serangan komentar kebencian di media sosial. Postingan kebencian online ini telah ditujukan kepada Lisa Blackpink dan keluarganya baru-baru ini. Komentar kebencian tersebut kebanyakan berasal dari para pembenci Lisa maupun penggemar individu yang jahat terhadap anggota Blackpink lainnya atau dikenal sebagai AGAI. Contoh kedua, seorang pura-pura laporkan kasus cyberbullying anaknya, pelaku ternyata ibunya sendiri. Seorang remaja di Michigan, Amerika Serikat menjadi korban cyberbullying selama 1 tahun. Setelah diselidiki, ternyata pelakunya ibunya sendiri. Remaja putri tersebut menerima pesan perundungan melalui SMS dan pesan media sosialnya selama lebih dari setahun. Ia mengaku menerima hingga 12 pesan sehari. Bukan hanya sang remaja putri, bahkan kekasihnya pun jadi korban bullying. Contoh ketiga, 6 bulan dibully karena rambut pink. Wanita di Cina bunuh diri. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah dia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya di sekolah pasca sarjana. Kemudian 11, penyebaran berita palsu atau disinformation. Disinformasi atau biasa disebut sebagai hoax yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk merugikan pribadi atau kelompok tertentu. Contoh pertama adalah Bambang Tri divonis 6 tahun penjara kasus penyebaran berita bohong ijazah Presiden Jokowi. Mulyana terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan menyebarkan berita bohong dengan sengaja hingga membuat keonaran secara bersama-sama, menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Kemudian ada pembuat berita bohong melalui ChatGPT ditangkap di Cina. Pelaku pembuatan penyebaran berita bohong secara daring dengan menggunakan ChatGPT di Cina ditangkap. Hampir dipastikan ini merupakan kasus pertama pembuatan berita bohong dengan menggunakan bot percakapan berbasis kecerdasan artifisial AI yang dibongkar aparat Cina. Untuk ketiga, baru-baru ini penyebaran berita palsu mengatasnamakan wali kota Cilegon, perlu ada upaya bersama. Kemudian baru-baru ini beredar sebuah hoax tentang akun Facebook palsu yang mengatasnamakan wali kota Cilegon Heldy Agustian. Akun tersebut menggunakan foto profil Heldy Agustian dan berkomunikasi dengan para aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kota Cilegon yang menawarkan kenaikan jabatan. Kemudian 12, peretasan email. Peretasan email adalah salah satu kejahatan cyber yang mengacu pada akses tidak sah atau manipulasi akun email seseorang tanpa persetujuan mereka. Kemudian contoh pertama, 60.000 email diplomat Amerika Serikat dicuri hacker Cina. Hacker Cina mencuri ribuan email dari 10 akun milik pegawai Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, termasuk pegawai yang bekerja di wilayah yang meliputi Indonesia. Contoh kedua, email Fadil Jaidi diretas. Ketahui penyebabnya. Influencer Fadil Jaidi melalui Instagram stories-nya mengaku email diretas. Aplikasi yang didaftarkan melalui email tersebut termasuk YouTube ikut berdampak akibat peretasan yang ia alami. Foto tumpukan uang 58 miliar hasil peretasan email perusahaan ventilator corona. Polri berhasil mengungkap kasus peretasan email perusahaan Italia bernama Altea dan Cina Xinjiang Biometrik yang bergerak dalam pelayanan COVID-19. Akibat peretasan tersebut, kedua perusahaan ini mengalami kerugian hingga 3.675.146 juta euro atau senilai 58 miliar. 13. Pengintaian atau espionage. Espionage adalah tindakan pengintaian yang sebagian besar menargetkan perusahaan atau lembaga pemerintah untuk tujuan keuntungan ekonomi, politik, atau militer.
Contoh pertama adalah Cina, kasus spionase CIA terungkap. Cina baru-baru ini mengungkap adanya kasus spionase yang melibatkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA dan warga negaranya bernama Zheng pada Jumat 18 Agustus 2023. 11 Agustus 2023. Zheng diduga membocorkan informasi rahasia penting untuk mendapatkan sejumlah uang. Cina lalu bergerak cepat untuk menangani kasus ini, yakni dengan menerapkan undang-undang anti spionase yang telah direvisi pada bulan lalu. Contoh kedua, spesialis saber NSA dan dokter tentara didakwa dalam kasus spionase. Seorang spesialis saber yang pernah bekerja di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA serta seorang dokter tentara menjual rahasia kepada pemerintah asing. Suatu ketika ilmuwan Tiongkok mengaku telah mencuri rahasia dagang Monsanto. Xiang Haitao, 44 tahun, warga negara Tiongkok yang sebelumnya tinggal di Chesterfield, Missouri, Amerika Serikat, telah mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan spionase ekonomi. 14. Cyber extortion. Jenis cybercrime ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebusan agar data yang telah dicuri dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Contoh pertama, polisi menangkap 4 pelaku penipuan pemerasan terhadap seorang pria berinisial MA, 36 tahun, di Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku berkomplot memeras korban dengan modus pancingan OpenBO di aplikasi WeChat. Seorang wanita berinisial AR, 35 tahun, mengadu ke ketua tim virtual police Humas Polda Kalimantan Tengah, Ibrahim Samsudin, akibat diperas oleh polisi gadungan berinisial TS, 30 tahun. Aksi penistaan terus berinovasi tertanggung-tanggung. Kejahatan itu menggunakan modus bisnis haram menjual perempuan. 15. Kejahatan keuangan online. Kejahatan keuangan online adalah kejahatan yang dilakukan dalam sistem berbasis komputer atau jaringan internet untuk memanipulasi informasi keuangan dan mencuri uang korban. Yang pertama adalah pembobolan M-Banking Kaspersky. Pembobolan M-Banking Kaspersky, 396.000 phishing sektor keuangan RI terjadi per tahun 2022. Perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau M-Banking dalam berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor di Moskow, Rusia itu membeberkan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor keuangan. Korban penipuan online banking di Australia bertambah. 300 juta rupiah terkuras 2 menit. Berawal dari Helen Cahill atau korban yang mencari web Bendigo bank di Google dan langsung mengklik tautan yang muncul paling atas dan hasil pencarian bentuknya berupa iklan bank tersebut. Kemudian dia memasukkan data-data pribadi untuk login, termasuk PIN dan autentikasi dua faktor. Kemudian kejahatan keuangan online. Contoh ketiga di sini, baru-baru pinjam uang online berujung maut. Baru-baru ini salah satu perusahaan penyedia layanan teknologi finansial fintech, yakni PT Pembiayaan Digital Indonesia atau dikenal sebagai pinjol Ada Kami, membuat riuh di media sosial. Seiring platform pinjol tersebut diduga menagih utang hingga membuat seorang nasabah mengakhiri hidupnya. 16. Pelanggaran privasi atau privacy invasion merupakan bentuk penyalahgunaan akses data pribadi yang lain yang melawan hukum yang mengganggu privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin yang bersangkutan. Contohnya di sini ada TikTok didenda
5,6 triliun rupiah buntut kasus pelanggaran privasi anak. Itu melanggar peraturan perlindungan data umum GDPR Uni Eropa dan melanggar undang-undang perlindungan privasi anak. Kemudian di sini laporan HAM Amerika Serikat bahas pelanggaran privasi di RI Peduli Lindungi disorot. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia atau HAM di berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi menjadi salah satu yang disorot. Kemudian pencurian akses atau unauthorized access. Unauthorized access adalah tindakan melakukan akses tanpa izin yang cenderung menjadi sebuah ancaman terhadap kepemilikan suatu pihak. Contoh pertama, polisi menangkap satu pelaku lain yang terlibat dalam kasus ilegal akses di e-commerce yang mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Contoh kedua, dugaan pelaku pencurian internet di home di wilayah hukum Polsek Gronggot. Dugaan pencurian internet di home di RT 25 RW 06 Dusun Bandung Betet, Desa Ngeronggot, Nganjuk. Kemudian contoh ketiga, polisi tahan Dr. Richard Lee terkait kasus ilegal akses. Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee tersangka kasus ilegal akses dan penghilangan barang bukti berupa akun Instagram Dr. Richard Lee yang disita penyidik di kasus dugaan pencemaran nama baik. 18. Kejahatan seksual atau sexuality cybercrime dapat secara sederhana didefinisikan sebagai pelecehan seksual yang terjadi terutama melalui internet. Contoh pertama, kenal di media sosial siswa SMP jadi korban pelecehan seksual. Polres Lebong Bengkulu meringkus YM 18 tahun karena melakukan tindakan asusila pada seorang siswa SMP yang dikenal lewat media sosial Messenger Facebook. Kemudian Komnas Perempuan dukung suami yang ungkap pelecehan istri di grup WA. Kasus pelecehan yang dialami seorang perempuan di lingkungan kantor viral di media sosial. Komnas Perempuan pun mendukung suami dari perempuan yang mengalami pelecehan ini. Viral pelecehan seksual lewat WhatsApp. Korban video call dari nomor tak dikenal. Viral modus pelecehan seksual via video call WhatsApp. Psikolog memberikan penjelasan. Lewat media sosial, mahasiswa Yogyakarta tersebut membagikan kisah saat ia mendapat pelecehan seksual via video call WhatsApp. Pemerasan online, blackmail. Jenis pemerasan ini berupa pemerasan yang dilakukan terhadap korban. Modusnya adalah pelaku akan meminta sejumlah uang tebasan agar data penting yang telah dicuri dapat dikembangkan dan disalahgunakan. Contoh pertama, polisi menangkap 4 pelaku penipuan dan pemerasan terhadap seorang pria berinisial MA 36 di Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku berkomplot memeras korban dengan modus pancingan OpenBO di aplikasi micet. Kemudian seorang wanita berinisial AR 35 tahun mengadu Ketua Tim Virtual Polisi Bidhumas Polda Kalimantan Tengah akibat diperas oleh seorang polisi gadungan berinisial TS 30 tahun. Pesan jasa pemuas. Contoh ketiga, pesan jasa pemuas nafsu via online. Pelajar SMA di Palangkaraya jadi korban pemerasan. Aksi penipuan terus berinovasi tentang kejahatan itu menggunakan modus bisnis haram menjual perempuan. Dan terakhir 20, kejahatan sumber daya komputer atau computer research crime. Menggunakan sumber daya komputer lain tanpa izin guna untuk mendapatkan suatu keuntungan. Contoh pertama, di sini
Info A1 Korea Utara cuci uang lewat kripto. Tim Peretas Korea Utara dilaporkan melakukan pencucian uang lewat penambangan kripto berbasis cloud. Layanan penambangan kripto berbasis cloud memungkinkan pengguna menyewa sistem komputer orang lain. Selanjutnya sumber daya sistem tersebut digunakan untuk menambang kripto. Tujuannya demi efisiensi. Kemudian contoh kedua, sindikat joki ujian masuk CASN 2021 terbongkar. Badan Reserse Kriminal Polri menguak keberadaan sindikat yang melakukan kecurangan dalam seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2021. Mereka memanfaatkan sumber daya komputer yakni dengan aplikasi akses komputer jarak jauh untuk menyediakan joki ujian dengan imbalan dana 150 juta rupiah sampai 600 juta per peserta. Dan contoh ketiga, pelaku tambang kripto curi listrik di Depok. Ini kronologinya. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok mengungkap kasus pencurian listrik di sebuah rumah berisi alat-alat penambangan kripto atau crypto mining di kilometer 32 Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok. Kripto adalah mata uang digital yang dapat ditambang melalui prosesor komputer khusus. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.